Info spotting kita di mana lagi nih? Rekomendasi tempat wisata di Jakarta yang punya 6 pantai dan ada sekitar 10 tempat wisata menarik di dalamnya. Emang ada ya Jakarta punya tempat secakep ini? Ada dong. Kamu yang gak mudik atau kamu yang mudiknya ke Jakarta, wajib sih datang ke Taman Impian Jaya Ancol. Setiap tahunnya ini selalu di-upgrade ya teman-teman. Jadi kamu yang datang ke sini nggak akan bikin kamu bosen deh. Nggak cuma itu aja ya. Di sini juga banyak restoran-restoran yang langsung ada di pesisir pantainya. Kamu juga bisa berkeliling naik kapal dengan harga cuma 25 ribuan aja. Tempat wisata yang satu ini juga paling lama tutupnya ya di jam 12 malam. Liburan kamu bersama keluarga bakalan seru loh di sini. Udah paket komplit pokoknya. Mau yang berbayar atau mau yang serba gratis juga ada nih teman-teman. Yang penasaran? Lanjut aja kita nonton videonya. Assalamualaikum, balik lagi dengan info spot healing. By the way, tempat wisata yang satu ini bisa dibilang udah legend banget ya. Dari sebelum aku lahir aja juga udah ada nih teman-teman. Walaupun memang sudah lama banget berdirinya, tapi tempat yang satu ini selalu di-upgrade gitu. Jadi ya nggak pernah sepi pengunjung gitu loh. Kalau dulu pantainya itu kan cuma ada satu deh, terus berkembang sampai sekarang pantainya itu ada 6. Dan semua pantainya bisa kalian kunjungi secara gratis ya. Jadi kamu cuma cukup bayar tiket masuk Ancolnya aja. Untuk kamu yang bawa kendaraan mobil atau motor listrik tidak ada tiket masuknya ya, alias gratis. Tapi yang non listrik dikenakan tiket kendaraan. Kalau mobil itu 35.000, motor 25.000. Nah, kalau kamu pakai Grab, driver dan mobil atau motornya itu nggak dikenakan tiket masuk ya teman-teman. Terus kalau kamu naik kendaraan umum, kamu bisa cek tulisan di dalam video ini aja ya. Tiket masuknya kamu bisa beli online ataupun on the spot ya. Kalau nggak mau ribet bisa beli online aja teman-teman. Tempat wisata ini dinobatkan sebagai tempat rekreasi terbesar ya di Indonesia. Dan Ancol menjadi destinasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya nih teman-teman. Selain sekarang banyak spot pantainya, jadi banyak atraksi juga yang bisa kamu kunjungi bersama keluarga. Rekomendasi aktivitas di Ancol hanya dengan tiket masuk aja seharga 35.000 tadi, kira-kira bisa kemana aja sih? Nah, yang pertama pas masuk Ancol ini ada di tengah-tengah ada Symphony of the Sea. Ini adalah monumen air mancur yang bisa dibilang ini baru ya. Air mancurnya tuh menarik dan pertunjukan ini menggabungkan elemen seni, musik dan efek khusus untuk menciptakan pengalaman visual dan auditori. Menarik sih teman-teman. Kalau malam sih lebih kelihatan bagusnya ya. Untuk menikmati keindahan Symphony of the Sea Ancol ini, kamu harus tahu juga ya jadwal pertunjukannya. Tapi sebenarnya jadwal pertunjukannya juga berubah-ubah sih dengan musim atau acara khusus gitu. Tapi memang biasanya pertunjukan ini tuh ada pas hari libur weekend atau libur nasional nih teman-teman. Nah, kalau ini festival kuliner, jadi kamu bisa kulineran di tepi pantai gitu. Kayaknya sih nggak cuma Ramadan aja ya teman-teman. Harganya ya lumayan lah, nggak terlalu mahal. Jadi jajanan di sini tuh seperti street food gitulah. Lanjut lagi kita ke paling ujung dulu ya teman-teman. Kita ke Ancol Beach City Mall yang letaknya ini di ujung timur pantai Ancol. Mall ini berada di tepi laut dan punya berbagai macam fasilitas termasuk pusat perbelanjaan, restoran, bioskop dan wahana hiburan. Nah, di dekat mall ini tuh ada pantai ABC yang pasirnya tuh pasir putih gitu loh. Jadi bisa buat main anak-anak juga nih. Fox nih, pantai yang baru. Belanda. Kalau ini Gong Bende yang diresmikan tahun 2000-an nih teman-teman. Nah, pengunjung yang ke Ancol sampai sekarang masih berburu spot yang satu ini ya. Sebelum sampai ke Ancol Beach City, kamu akan melewati sirkuit Formula E di sebelah kanan aku ini ya. Terus ada restoran yang terkenal juga, ini ada ombak laut. Terus di sebelah ombak laut di sini ada tulisan Karnaval Ancol ya, alias Pantai Karnaval. Yang sebenarnya Pantai Karnaval ini tuh jadi satu juga ya dengan ABC atau Ancol Beach City. Nanti setelah mallnya juga akan ketemu restoran lagi seperti Walking Drum dan juga Jimbaran. Nah, posisi pantainya itu ada di sebelah kiri. Nah, ini depannya tuh ada mall ya teman-teman. Jadi kita parkir aja di mallnya ini ya untuk berkunjung ke area pantai ABC-nya ini. Pantai Karnaval.
kita bisa nongkrong di sini. Dan ini pantai Karnava yang bisa buat main-main pasir nih di sini nih. Ini juga ada tempat nongkrongnya juga, ada skuternya juga. Asik sih. Ini paling ujung ya, dekat mall. Mau nongkrong di mallnya juga bisa. Nah, ini tuh Pantai Karnava ya teman-teman, yang biasanya buat acara-acara besar yang menampung kapasitas 5.000 orang. Dan di sini ada panggung juga yang cukup besar. Ada kafenya juga ya teman-teman, kamu bisa sambil jajan nih di sini. Terus di pesisir pantainya kamu juga bisa bersantai karena disediakan kursi-kursi. Ya, walaupun nggak estetik penempatannya ya. Tapi menurut aku ini udah cukup oke sih. By the way, Ancol ini pantainya buatannya teman-teman. Dulu sih aslinya pantai ini tuh coklat dan berbatu gitu. Sekarang pantainya ada hamparan pasir putihnya ya, seperti ini. Pantai ini tuh menggunakan hamparan pasir putih yang luas. Terus di sini karena landai bisa digunakan berenang untuk anak-anak nih teman-teman. Ada untuk tempat bilasnya juga. Jadi nggak perlu khawatir ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita udah explore pantai yang di timur. Kita sekarang explore lagi ke pantai yang di sebelah barat. Kita masih ngelewatin Formula E lagi nih sirkuitnya ya. Nah, di sebelah kiri ini ada walking drum. Ini posisinya bagus banget restoran nih teman-teman. Terus sama sebelahnya Jimbaran. Jimbaran juga oke banget, cuma ini makanannya seafood ya. Ini yang perahu-perahu. Kalau mau naik perahu nih dari sini, orang-orang kayak keliling-keliling naik perahu. Kalau nggak salah waktu dulu tuh harganya sekitar 25.000 deh per orang. Udah bu, jet ski. Ini pantai pasirnya putih juga. Anak-anak juga banyak yang main di sini nih. Ini kayaknya enak nih buka puasa di sini, namanya nih Hox apa tadi? Cafe Hox. Ini makanannya ada nih, tempatnya asik juga sih, ngadep ke pantai. Nah, ini menu-menunya nih nggak yang mahal juga sih, cuma ini makanan berat semua. Depannya pantai kayak gini. Ini ada tulisan Ancol. Kayak gitu. Ya nggak ini. Udah tebal. Terus di sini juga ada fasilitas toilet. Toilet. Nah, ini pantai Karnava. Ini pantai 50 meter. Terus Ancol Legon, Dermaga Cinta, sama kereta wisata. Kita udah di tengah-tengah lagi, yaitu di bundaran air mancurnya nih teman-teman. Nah, di area yang sebelah sini tuh banyak spot-spot juga ya, yang gratis maupun yang berbayar. Nah, di dalam Ancol ini tersebar beberapa restoran yang terkenal ya, seperti Bandar Jakarta nih ada di sebelah kanan aku ini nih. Ini selalu full banget, apalagi pas momen-momen tertentu gitu ya. Jadi di area sebelah sini tuh banyak spot-spot juga yang gratis dan yang berbayar nih teman-teman. Jadi di Ancol ini juga ada 7 wisata menarik yang berbayar. Seperti kamu bisa berkunjung ke Dufan Ancol. Nah, ini sih udah paling disukai anak-anak maupun dewasa nih teman-teman. Terus ada Shearwood. Ini akuarium besar yang banyak banget spesies ikannya, dan juga kalau momen-momen tertentu tuh ada atraksi di dalam akuariumnya gitu loh teman-teman, seperti atraksi Putri Duyung.
Terus ada Samudra Ancol. Di sini tuh kamu bisa berinteraksi langsung dengan lumba-lumba ya. Terus ada juga anggota barunya yaitu alpaka, walabi, dan beruang madu. Ada Atlantis Ancol juga. Di sini adalah taman rekreasi air terbesar yang menawarkan berbagai wahana seru untuk keluarga. Jadi kolam renang, ada waterparknya gitu, ada waterboomnya juga ya. Bagi pecinta alam dan burung, di sini juga ada Jakarta Birdland Ancol. Ini salah satu destinasi yang wajib banget dikunjungi selama kamu liburan di sini. Oh ya teman-teman, kamu juga bisa berkunjung ke pasar seni ya. Harusnya sih di sini selalu ada pentas seni gitu atau pameran lukisan gitu ya teman-teman. Terus di sini juga banyak yang jual-jual souvenir. Tapi sekarang ya malah sepi kayak gini ya. Aku nggak ngerti juga. Tapi di sini tuh ada cafe atau restorannya, jadi bisa sambil nongkrong nih di sini. Bagi kamu yang nggak bawa kendaraan atau kamu mau keliling Ancol nggak mau menggunakan kendaraan sendiri, bisa menggunakan bis Warawiri ini nih. Cara naiknya gampang ya, tinggal kamu ke halte bus Warawiri seperti ini. Selain wisata, kamu bisa juga staycation di resortnya yang udah terkenal ini. Ini namanya Putri Duyung. Tempat ini juga punya pantai sendiri ya, dan juga punya restoran yang cantik banget view-nya. Selain itu juga ada hotel bintang 4-nya yaitu Mercure Ancol. Satu lagi, kamu bisa berkunjung ke Ocean Eco Park. Di sini kamu bisa menikmati beragam dan hiburan ya. Ini tempat ruang terbuka hijau yang beneran asri, bisa menjadi obat rindu untuk menikmati alam tanpa harus pergi jauh-jauh ke luar Jakarta nih teman-teman. Di sini ada wahana edukasi yang menawarkan siap mengajak kamu dan seluruh anggota keluarga kamu belajar mengenai alam ya. Di sini kamu dan keluarga bisa bercocok tanam juga nih. Nah kalau ini Pantai Marina ya, pantai tempat dermaga but-but yang mau ke Kepulauan Seribu nih teman-teman. Ini kita melewati pantai festival ya. Dulu sih selalu rame di sini teman-teman, tapi sekarang di weekend pun juga sepi ya, karena memang posisinya juga agak jauh gitu. Dan pantainya memang nggak ada ya, jadi cuma view laut aja. Kalau kamu mau naik gondola, stasiun gondolanya itu ada satu kawasan di pantai festival. Oke, kita udah sampai di dekat The Pier. Ini nggak tahu nih apaan nih, restoran atau apa sih? Patung. Nah yang terakhir ini Pantai Indah. Di Pantai Indah ini sih cuma view laut aja ya teman-teman. Di sini tuh ada bar juga di seberangnya gini, dan di sebelahnya itu ada Putri Duyung. Kalau kamu jalan sedikit ke Bandar Jakarta Restoran ya. Kelebihannya sih Pantai Indah kamu bisa nikmati sunset ya di sini. Terus ada monumen gitu, jadi kayak buat foto-foto juga oke nih. Terus kamu bisa naik gondola kayak gini nih untuk melihat pemandangan dari atas ya. Sebenarnya sih asik ya naik gondola ini, cuma treknya terlalu singkat gitu loh teman-teman, kurang panjang ya. Kiranya ini terus ada ayunan, ada alat olahraga untuk main anak-anak ya. Nah kalau ini Putri Duyung Resort, nggak cuma menginap, tapi kamu bisa berkunjung ke restorannya aja ya. Namanya itu New Resto. Sini tuh tempatnya asik sih teman-teman. Kalau foto-foto di sini juga bagus, karena tempatnya emang bagus sih. Nginep di sini tuh udah paket komplit ya. Ada pantainya, ada kolam renang, ada resortnya, ada restoran juga. Kalau nggak salah harganya tuh Starform di 700 ribuan. Oke teman-teman, segitu aja explore wisata legend Taman Impian Jaya Ancol. Yakin sih kamu kalau kesini nggak cukup cuma sehari, karena emang kebanyakan wisata berbayarnya tutupnya itu sekitar jam 5 sore ya teman-teman. Dan menurut aku wisata yang satu ini adalah wisata wajib buat berkunjung bareng keluarga. Sampai ketemu di video info spot healing selanjutnya. Jangan lupa bagian yang ini ya, subscribe channel info spot healing. Wassalamualaikum, bye.